itu kan keluar. Gitu. Jadi proses bagaimana sakaratul maut itu yang saya rasakan itu dari kaki. Ditarik dari kaki. Dan rasa sakitnya itu, sakaratul maut itu seperti badan kita ditebas atau diiris-iris dengan ratusan pedang. Ya Allah. Atau ini kan Idul Adha nih. Ya kita bayangin saja kambing itu dikulitin hidup-hidup. Ditarik semua kulitnya, itu rasanya seperti itu. Atau kita seperti parut yang pakunya panjang-panjang ditancepin tubuh kita terus ditarik seperti itu. Itu rasa sakit dari kaki itu. Dari kaki. Itu dalam keadaan Ustaz tuh ngerasain ini, ngerasain rasa sakitnya. Rasa sakit luar biasa Mas Ari. Ketakutan yang luar biasa. Dan ini juga ini penting. Kalau ingat itu ya Allah, mau bermaksiat sedikit pun tuh takut Mas Ari. Itu kayak kita ditunjukkan seperti proyektor layar lebar ya. Itu seakan-akan kita semua di proyektor itu melihat segala maksiat dosa yang pernah kita lakukan. Di bumi mana, di sudut mana, kapan kita bermaksiat, semua ditunjukin sama Allah. Di situ Mas Ari. Jadi kayak flashback semua tuh? Iya, flashback semua Mas Ari. Ingat semua dosa-dosa, malunya luar biasa. Apapun Allah tunjukkan di situ. Segala maksiat yang pernah kita lakukan, siapa yang kita sakiti, entah orang, entah keluarga, dengan lisan kita, dengan sikap kita, dan lain sebagainya. Ini penyesalannya yang luar biasa, yang menurut saya tak kalah sakit juga dari rasa sakit yang kita hari itu. Kemudian, nah ini benar dari hadis Rasulullah, ketika sudah nafas di tenggorokan, itu ingat semua harta kita. Ya, sampai supaya harta saya waktu itu dalam kondisi ya diuji dengan ekonomi, sampai harta saya uang 1000 pun di saku, di celana levis belakang pintu pun ingat, seakan-akan saya tolong itu semua harta saya infakin untuk menebus dosa-dosa saya. Saya pingin harta saya yang tersisa itu saya pingin diinfakin untuk menebus dosa-dosa saya Mas Ari. Itu ketika sudah nafas rasanya sudah di sini. Itu apa ya? Saya rasakan sendiri tuh nafas, dada itu nggak berdetak. Dada itu nggak berdetak, rasa sakit itu waktu sakaratul maut itu. Dan ruh itu keluar. Ketika keluar, saya seperti tertegun melihat jasad saya itu, badan saya itu kaku. Ya gimana mayat seperti itu? Nah itulah ternyata ketakutan itu bukan cuma ketika proses sakaratul maut, sampai ruh pun keluar, itu juga ada rasa ketakutan yang luar biasa. Nah ini nanti sebenarnya ini banyak kejadian Mas Ari, mungkin nggak cukup saya jelaskan 1 jam 2 jam, tidak akan cukup seperti ini. Ini persis sebelum saya mendirikan pesantren. Ini juga yang menjadi energi saya, semangat saya mendirikan pesantren tahfiz motivator Quran Indonesia seperti itu. Ketika saya melihat jasad saya itu Mas Ari, tiba-tiba ada yang berbisik begini, sebentar lagi kamu akan diurus, didatangin mungkar dan nakir. Itu juga nggak kalah mengerikan. Dengar nama mungkar nakir saja itu Mas Ari, itu mengerikan. Saya lari ke sana kemari, saya cari orang minta tolong supaya ruh saya kembali, supaya saya selamat, supaya saya hidup lagi. Ya Allah, hidupkan saya 3 menit saja ya Allah, 5 menit saja ya Allah, supaya saya bersujud kepada Engkau, supaya saya bertobat kepada Engkau, supaya saya melakukan kebajikan-kebajikan. Itu kan terekam di dalam Al-Quran. Dan memang benar di dalam Al-Quran itu ketika manusia yang wafat meninggal, dia mengatakan kok hidup saya seperti hanya pagi saja, siang saja, sore saja. Dan itu benar-benar saya rasakan Mas Ari. Nah disinilah ternyata orang kalau sudah wafat meninggal dunia, apalagi naudzubillah ada di neraka, itu tidak akan pernah putus asa, setiap detik menangis kepada Allah untuk balik ke dunia, untuk bertobat, untuk beribadah kepada Allah.